Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnu Fajri dengan NPM 2311039 akan menjelaskan kembali tentang tugas keempat, yaitu memulai dari kita mulai penjelasan tentang enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Jadi, apa aja itu tentang penjelasannya? Apa itu enkapsulasi? Yaitu enkapsulasi itu adalah menyembunyikan data menggunakan FreePath dengan akses yang lewat. Seperti kita tambahkan setter dan juga getter, seperti yang sebelumnya. Nah, lalu inheritance. Apa itu inheritance? Yaitu pewarisan sifat dari superclass ke subclass. Dan selanjutnya adalah polymorphisme, yaitu objek yang dimilikinya itu memiliki banyak bentuk, bisa lewat overriding atau yang lainnya. Nah, pertama, kita ini bakal membuat sebuah objek. Di sini saya sudah ada bikin objek, yaitu dari produk. Nah, dari produk ini, saya bikin sebuah objek yaitu string dan integer. Stringnya itu nama, lalu harga, dan juga harga. Lalu kita bikin konstruktor, yaitu uh, konstruktor nama dan juga harga. Lalu kita enkapsulasikan dari getter dan setter. Dan di sini ada yang beda nih dari pembuatan yang dulunya kita biasanya hanya menggunakan string dan int. Nah, di sini kita tambahkan yaitu private. Jadi private tadi adalah apa? Ya, benar sekali. Adalah penyembunyian data menggunakan private dan akses yang lewat. Jadi apa itu? Nah, jadi apa itu enkapsulasi? Oke, dari private tadi ya. Jadi enkapsulasi itu kan menyembunyikan data dari atribut dari subclass, dari luar kelas, dan hanya bisa diakses lewat metode getter dan setter. Nah, jadi kita nggak bisa akses langsung untuk atribut nama, harga, dan ini dari luar kelasnya. Kalau misalnya disediakan metode dan getter, kalau misalnya kita cuma sediakan dan harus kita sediakan metode getter dan setter. Nah, jadi apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya itu bisa jadi lebih aman, bisa mengontrol perubahan nilai atribut, dan bisa menolak nilai yang tidak valid. Misalnya harga tidak boleh negatif gitu kan ya. Nah, lalu inheritance. Inheritance tadi kita jelaskan nanti. Nah, kita buat dulu programnya seperti ini. Mulai dari konstruktor, tutor dan aksesor, getter dan setter, lalu menambahkan metode yang akan di overriding nantinya. Nah, overriding ini adalah polymorphisme. Nanti kita biar aku jelaskan. Nah, polymorphisme itu adalah kemampuan sebuah objek untuk memiliki banyaknya bentuk, biasanya melalui metode overriding, yaitu menulis ulang metode dari subclass. Nanti kita jelaskan. Nah, lanjut aja kita penjelasannya dari ke toko. Nah, yaitu toko ini adalah pembuatan dari sebuah inheritance. Nah, yaitu pewarisan. Inheritance itu adalah kemampuan sebuah kelas atau subkelas anak yang mewarisi atribut dan metode dari kelas yang induk, yaitu superclass, ya, atau ini namanya induk kelas. Nah, induknya itu ya ini adalah produknya. Produk.java ini adalah kelasnya, kelas induk, dan subclass ini adalah uh, dan ini adalah subclassnya, yang anggapnya anaknya lah, dia yang mewarisi konstruktor yang sebelumnya dan menambahkan dan mengubahnya. Nah, di sini kita lihat nih ada the extend produk, jadi dia mewarisi dari nilai-nilai dari objek, apa namanya, dari produk. Nah, di sini kita bikin konstruktor, yaitu publik toko dengan parameter nama, harga, dan kita tambahkan parameter kategori. Di sini ada perubahannya. Nah, super ini adalah konstruktor dari sebelumnya, yaitu apa? Ya ini, nama dan harga. Jadi kita tuliskan super lalu kita namakan harga untuk memanggil konstruktor induk. Nah, lanjut lagi kita ke this kategori. Ini adalah untuk konstruktor dari kategori yang kita tambahkan. Nah, lanjut kita bikin lagi yaitu getter dan setternya untuk kategori. Nah, lalu kita lanjut ke polymorphism. Polyform apa namanya? Polymorphisme. Nah,
Jadi polimorfisme ini adalah kemampuan sebuah objek untuk memiliki banyaknya bentuk, yaitu biasanya melalui metode overriding atau menulis ulang metode dari subclass. Anggapannya ya, eh ini, yang ini ya, akan di overriding atau ditulis ulang dengan tulisan yang baru. Begini. Kalau yang sebelumnya gimana, Bang? Jadi yang sebelumnya itu masih tetap ada, tapi bakal diperbarui lagi di bagian ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kita bakal tuliskan set out ini, misalnya data ISAN, dan kita tambahkan kategori, get nama, dan get harga. Nah, kita lanjut ke main programnya, yaitu program untuk membuat menjalankan kedua dari kedua kelas ini dengan main toko. Nah, kita bikin itu adalah public static void string arrangement. Nah, kita buat objek dari produk polymorphism-nya tadi. Kita bikin dulu dari yang kelas induknya. Jadi kita bikin, saya bikin ini adalah produk neo produk dengan baju polos, harganya 50.000 aja, biar lebih enak. Tadi kan sebelumnya mahal, sulit dibaca. Nah, lanjut, dia bakal print line dari sebelumnya. Ini adalah print line buat anggapannya buat nambahin spasi aja. Nah, lanjut kita bikin objek toko dari subclassnya. Nah, seperti ini. Yaitu kita bakal tuliskan lagi produk 2. Kan tadi sebelumnya sudah ada produk 1. Kalau misalnya saya tambahkan produk 1, dia bakal menampilkan ya produk suatu produk dari produk Java ini, produk Java ini. Hasilnya bakal menghasilkan ini aja, bukan yang ini. Jadi kita harus perbarui dengan produk 2 dengan neo toko yang kita tuliskan jaket hoodie gitu kan dengan harga 150, lalu kategorinya itu pakaian luar. Nah, lalu kita tampilkanlah info produknya buat memanggil versi overriding dari toko. Nah, bagaimana pemrogramannya? Jadi seperti bagaimana outputnya bakal menghasilkan seperti ini yang dijalankannya dengan nama harga, nama produk, baju lolos gitu kan. Ini adalah hasil dari pemanggilan dari sebelum overriding atau sebelum subclass. Jadi ini adalah induk kelasnya. Bakal memunculkan seperti ini. Ini dari ini ke sini, ya kan? Nah, lalu yang produk 2, ini adalah produk 2-nya, yaitu dari subclassnya. Dia memanggil dari subclass anak dan memperbaruinya. Nah, mulai dari tambahan tadi kan ada tambahan kategori, pakaian luar, lalu nama barang, jaket hoodie, dan harga barangnya yaitu 150.000. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan dan bagaimana pengodingan dari main toko. Jadi misalnya ada kesalahan dari video saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.